Konnichiwa minasan. O genki desu ka? Hajime mashite, Ikapeki Indonesia no Ediso Haryawan to moshimasu. Ya, selamat siang teman-teman Ikapeki Mania. Siang ini kita kedatangan tamu istimewa, Ketua Umum Ikapeki Indonesia, Bapak Pranyoto Widodo, didampingi oleh Bapak Suroyo selaku Wakil Ketua Umum. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, belajar dari kisah sukses beliau dalam acara Senpai Story. Kita mulai dari Bapak Ketum, Bapak Pranyoto Widodo. Bisa disampaikan, Pak, bagaimana kegiatan atau apa saja yang sudah dilalui oleh Pak Pran selaku Ketum Ikapeki sampai menjadi pengusaha yang sukses dalam bidang pelatihan maupun usaha-usaha lainnya yang selama ini Bapak geluti. Silakan, Pak. Konnichiwa minasan, Pranyoto Widodo to omoimasu. Saya angkatan 59 dari Lembang, belajar 97, berangkat pertengahan 98 pas kerusuhan Mei. Jadi kisahnya, story-nya cukup panjang. Saya asli Surabaya, kebetulan waktu itu saya ikut program IM Japan yang ada di Jakarta, tepatnya di depan Patung Tani, Jakarta Pusat. Jadi selama 98 sampai 2001, saya magang di bidang permesinan. Jadi lumayan, tetap di kota, dapatnya alhamdulillah di daerah Kawasaki, dan perusahaan 1 tahun bangkrut, pindah dari Saitama, di Urawa, kita Urawa, tepatnya untuk sama di masih permesinan, sampai 2001. Setelah saya pulang, saya sempat kembali ke Surabaya sebentar, dan usaha mandiri sebentar, tapi akhirnya saya putuskan kembali lagi ke Jakarta. Alhamdulillah waktu itu ada perebutan HPPM, Honda Precision Parts Manufacturing, dan Yamaha, dan vendornya kalau salah ya. Dan saya juga keterima di 3 perusahaan, tapi saya ambil Honda, dan alhamdulillah dari situlah perjalanan kisah karir saya. Saya belajar manajemennya perusahaan besar di company Honda yang pusatnya ada di Hamamatsu. Dan alhamdulillah hampir 10 tahun saya belajar berbagai macam, khususnya manajemen, dan rupanya juga satu keajaiban, sekarang mantan presidir saya di Honda juga beliau sekarang gabung di PT Bima Yosindo Utama, perusahaan yang saya gelutin sudah hampir 6 tahun berjalan. Jadi perjalanan saya di otomotif mungkin ada 17 tahun ya. Jadi itu cukup mengesankan saya mengenal dunia otomotif. Dan alhamdulillah dengan bekal manajerial Japan Company, saya juga akhirnya bisa mendirikan perusahaan sendiri mulai 2019. Dan saya mengenal Ikapeki sekitar 2018 waktu itu. Dan alhamdulillah 2020 awal saya diajak Pak Edi Waryono membantu kepengurusan dan sampai sekarang. Dan saya sangat bersyukur kepengurusan yang dulu juga banyak meninggalkan tapak tilas yang bagus. Jadi saya bersama kepengurusan yang baru ini tinggal memoles dan meneruskan apa yang sudah bagus, lebih kita perbaiki lagi, lebih bagus lagi. Dan saya sangat berharap Ikapeki adalah wadah untuk seluruh alumni magang dari Jepang. Mau program mandiri, program pemerintah seperti IM Japan, kami welcome. Ya, kita terima semuanya. Kantor kita sekarang alhamdulillah ada di Jababeka. Mungkin teman-teman bisa mampir di sini. Siap, terima kasih Pak Ketum. Kita tahan dulu penjelasan, selanjutnya kita tanya dulu nih ke Pak Waketum nih, Bapak Suroyo. Kita ingin dengarkan
kisahnya, perjalanannya dari menjadi peserta pemagangan ke Jepang, terus sampai perjalanannya sekarang bergabung dengan IKAPEXI Indonesia, itu seperti apa proses yang mungkin sudah Pak Suroyo lalui? Silakan. Hai, konnichiwa, minasang, IKAPEXI Indonesia Channel yang saya cintai, saya banggakan. Terima kasih atas waktu dari kegiatan hari ini. Perjalanan yang cukup menarik, cukup menantang, bahwa dimulai dari sejak tahun 9192 saat saya sendiri waktu itu sambil kuliah mencari pekerjaan sampingan sebagai instruktur honorer di Balai Latihan Kerja Industri di Bandung. Jadi posisi itu saya sebagai instruktur di teknologi mekanik, dan ternyata ada program magang ke Jepang oleh Kementerian Tenaga Kerja dan IM Japan. Kita ikut tes. Nah, ikut tes itu cukup lumayan, seleksi yang cukup ketat, dari mulai tes pengetahuan, ada tes fisik, mental, disiplin, dan ternyata uniknya angkatan 22 saya ikut tahun 95 sudah mengikuti prosedur, tapi ternyata kita tidak bisa berangkat karena saya masih ngajar 600 jam. Jadi diminta sama itu untuk angkatan 23 saja, karena udah lulus tes. Jadi akhirnya kita ikut di BLK Lembang. Sudah pendidikan di sana 3 bulan, alhamdulillah belajar banyak tentang fisik, mental, disiplin, dan belajar bahasa dari Kaneda Sensei, Kobayashi Sensei, dan tentunya Sensei Dede juga yang cantik ya, dulu ya, senang sekali. Sensei itu yang cantik-cantik dari Ki Bandung ya, alhamdulillah hiburan, karena kan dulu laki semua ya. Dan selesai pendidikan, ternyata kita belum berangkat juga, karena perusahaan penerimanya masih ada persiapan. Akhirnya kita dipindahkan ke Sifes Bekasi, Balai Besar Pendidikan di Bekasi, 1,5 bulan. Alhamdulillah kita bisa belajar lagi bahasa Jepang, belajar fisik lagi, dan disitulah kita bisa berangkat tahun 95. Liku-liku kehidupan kita belajar di Jepang juga ditambah lagi. Alhamdulillah kita bersyukur belajar di Politeknik Tochigi Center di Utsunomiya. Dan kita diberikan tempat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya, di konser hotel ya. Itu luar biasa, pengalaman pertama ya. Kita datang ke Jepang dan ternyata belajar budaya, belajar tentang lingkungan yang baik. Tentunya kita diuji, dites juga ya sebelum penempatan di perusahaan penerima, dan ternyata terbang cukup jauh. Dari Tochigi harus kembali ke Haneda, Tokyo, terus perjalanan ke Fukuoka. Saya pikir di Fukuoka udah selesai, ternyata perjalanan lagi dijemput sama Sajo ke Oita. Itu perjalanan yang luar biasa, dan di sana apapun kita harus siap. Ternyata kita ditempatkan di suatu perusahaan kecil di wilayah Nishikunisaki-gung, Kakashi-Machimi, itu daerah kampung, dan ternyata memang bukan Kabushiki Kaisa, tetapi Yugen Kaisa. Tapi kita ternyata banyak pengalaman. Pengalamannya apa? Kita dikenalkan dengan budaya daerah yang sangat kental dengan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai mengangkat budaya. Kita dilibatkan kegiatan budaya karena kebetulan perusahaan yang kita ikutin satunya juga pengurus di Yakuba, punya bidang usahanya macam-macam, dan itu menjadi suatu wawasan. Ditambah kita juga ikut kegiatan klub bola voli, jadi ada rutinitas latihan bola voli, taike tiap bulan, dan itu mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Dan tentunya kesempatan yang terbaik kalau di kampung bisa hemat. Jarang pergi main ke kota, jarang main pachinko, kita menabung, Ya, Pak. nabung. Dan 2 kali ikut tes juga di Kita Kyushu Daikaku, Yongkyu, dan Sangkyu kita berhasil. Karena kalau di kampung, kalau udah malam ya belajar aja, belajar, nggak ada main. Nah itu pengalaman yang sampai kita bawa pulang. Ternyata sampai di Cipes ada tawaran Panasonic sama Epson, terakhir Horiguchi. Nah kita ngambil juga sesuai bidang passion ya.
passion kita di permesinan logam. Ya. Sampai sekarang kita bisa melakukan aktivitas itu. Luar biasa ya perjalanan dari Pak D. Suroyo ini dalam menapaki tahapan-tahapan dari muda sampai sekarang menjadi Daisempa itu melalui banyak perjuangan, dan luar biasa bisa kita teladani oleh minasang semuanya bagaimana untuk mendapatkan atau meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Nah, kita kembali ke Pak Ketum ini, ke Pak Frans. Ini tadi sudah sedikit disampaikan sama Pak Ketum terkait dengan sejarah berdirinya IKAPEKSI. Nah, ini IKAPEKSI itu apa sih gitu ya? Nah, ini mohon sedikit dijelaskan sama Pak Ketum ini. Apa itu IKAPEKSI, terus apa kaitannya sama pemagang ya? Kenapa pemagang-pemagang setelah pulang ke Indonesia itu harus, yang tadi disampaikan sama tamu kita ini, harus bagaimana, harus berusaha, harus membangun usaha supaya bisa lebih berkembang lagi, dan IKAPEKSI itu apa perannya, apa manfaatnya bagi para alumni pemagang itu. Silakan Pak Ketum. Oke, terima kasih Pak Edi. Kebetulan IKAPEKSI itu saya mengenal, tadi saya sampaikan 2018 ya. Jadi IKAPEKSI sendiri lahir itu 2013. Itu secara perkumpulan teman-teman senior-senior ya, membentuk wadah apa namanya organisasi yang cocok ya. Akhirnya disepakati nama itu, baru ada nama ya waktu itu nggak salah ya. Itu saya tahu, saya Pak Edi Waryono, terus Haji Makmur, almarhum Pak Aris, gitu ya. Dan banyak ya beberapa teman-teman yang dari Surabaya juga, termasuk Gus Jaki ya. Itu IKAPEKSI, Ikatan Pengusaha Kensuse Indonesia. Jadi namanya Kensuse dan pengusaha. Jadi mereka memfilter, menyaring dulu waktu itu hanya teman-teman yang punya usaha. Tapi seiring berjalannya waktu juga teman-teman yang profesional bekerja di manufaktur, di pabrik, ataupun yang usaha masih kecil juga ikut bergabung. Jadi kenapa kita butuhkan IKAPEKSI? IKAPEKSI juga kerjasama bagus dengan Kementerian Tenaga Kerja, dengan KBRI, dengan kedutaan besar Jepang yang ada di Indonesia, dan contohnya hari ini juga melakukan terobosan baru kerjasama dengan Japan Foundation ya, yang induknya untuk pembuatan buku bahasa Jepang, Minnan Nihongo 1, Minnan Nihongo 2, dan sekarang keluar buku baru mulai tahun 2021 mungkin Irodori. Nah, dan disinilah peran IKAPEKSI itu membantu menyalurkan teman-teman yang punya usaha, kita gandengkan dengan komunitas-komunitas dan organisasi Jepang yang kira-kira bisa mensupport usaha teman-teman di daerah. Karena banyak kita ketahui adik-adik yang baru pulang dengan uang yang banyak, cara penggunaannya nggak pas, akhirnya itu yang berisiko mereka mengalami collab ya. Jadi uang yang belum waktunya habis karena tidak dikembangkan dan salah penggunaan, akhirnya menjadi collab. Dan di IKAPEKSI itu senior-seniornya sangat membantu, memberikan peran serta aktif. Jadi misalkan dia ingin, saya mau usaha pertanian, kita bisa kawinkan dengan SMP-SMP dari senior-senior yang sudah mempunyai usaha pertanian yang bagus. Saya mau buka bengkel motor, ada teman kita yang sudah buka bengkel motor, nanti bisa magang di sana, belajar ya. Jadi mulai cara meng-hire orang, tukang servisnya seperti apa, terus menjalin kerjasama dengan supplier spare part seperti apa. Jadi IKAPEKSI sekarang semakin melebar, meluas, sampai ada yang punya apotek, dan bahkan juga ada yang di Ustadz ya. Jadi ini benar-benar saya sudah keliling Indonesia itu, alhamdulillah saya lihat perkembangannya, kita akui lah. Makanya adik-adik dan rekan-rekan saya, khususnya senior maupun yang satu angkatan dengan saya, Kak, itu nggak perlu malu, nggak perlu sungkan. Ayo bergabung. Dengan memperkuat silaturahmi, insya Allah terbukalah jalan rezeki kita. Ya, jadi kita akan coba mengondisikan teman-teman semuanya untuk bisa apa passion yang cocok dengan usaha teman-teman. Punya uang, nggak ada kecocokan dengan usahanya juga repot.
ya kan? Tapi walaupun nggak punya uang, tapi punya semangat, insya Allah kita bisa sinergikan dengan teman-teman yang ada usaha. Siap. Terima kasih banyak Pak Ketum, luar biasa penjelasannya. Sangat menginspirasi sekali. Nah, selanjutnya kita kembali ke Pak De Suroyo ini. Tadi sudah disampaikan sama Pak Ketum, banyak bidang-bidang usaha yang dirintis oleh alumni Kensuse atau alumni pemagang ke Jepang yang sudah kembali ke Indonesia. Nah, di sini Pak De Suroyo juga sudah banyak melakukan aktivitas itu terkait dengan usaha merintis eh, perusahaan atau usaha mandiri gitu ya, Pak De Suroyo. Nah, selama ini kan banyak image gitu ya, orang itu kalau mau gabung ke komunitas yang disebut dengan pengusaha, pengusaha itu kadang-kadang merasa rendah diri atau enggak pede atau apalah istilahnya. Nah, sekarang bagaimana menurut Pak De Suroyo IKAPEXI itu menjadi wadah yang sekaligus mentor bagi adik-adik kita yang pulang dari Jepang dengan memiliki modal dan keterampilan kerja itu bisa memulai usaha secara benar atau secara baik lah. Nah, itu mohon di-share mungkin pengalaman dari Pak De Suroyo tentang bagaimana merintis usaha dan bagaimana keuntungannya atau manfaat dari bergabung dengan komunitas Kensuse Indonesia itu. Silakan Pak De. Baik, terima kasih Edi Sang, bahwa sejarah tidak bisa hilang dan tentunya kita semua sudah diajarkan untuk sinergi kolaborasi. Kenapa? Kita dulu terjun di industri di bidang permesinan logam di kawasan industri KIC, ternyata juga di tiap-tiap perusahaan kita ketemu teman-teman alumni yang masih sama-sama berkarir. Bulan 97 semuanya proses berkarir dan ternyata ada passion masing-masing. Ada yang saya kenal di Daime itu Haji Makmur, usaha mulai 1 pickup 2 pickup berhasil juga. Ada teman-teman yang di bidang jasa pelayanan untuk bahasa Jepang juga ternyata tumbuh. Jadi masing-masing itu ada passionnya. Nah, ternyata dengan wadah yang dilakukan IKAPEXI Indonesia, kebetulan saya tinggal di Grand Taruma ya, dari tahun 97, terbukti ada suatu kegiatan ya, waktu ada reuni akbar IKAPEXI Indonesia yang ternyata bisa mengumpulkan ratusan ribuan teman-teman yang punya bidang usaha macam-macam, dari pihak usaha kerajinan, kuliner, ada bidang machining, welding, molding, dan saya waktu itu ketemu pertama juga teman-teman yang ternyata luar biasa, bisa membangun jejaring, bisa bertukar kartu nama. Itulah motivasi akhirnya kita bisa, oh ternyata kita bisa juga membuat suatu usaha, tetapi memang ada wadah ya. IKAPEXI Indonesia ini ternyata sangat luas, sehingga ekosistem rantai pasoknya itu bisa terbangun. Dari kondisi pabrik ke tier 1, tier 2, tier 3 bisa masuk semua. Tetapi tetap kita harus konsisten, quality, cost, safety, delivery tetap standar, karena kita semua bekerja di perusahaan Jepang yang tentunya kita paham ada proses produksi just in time, tidak boleh NG product. Itu baik semuanya ya, mau jasa transportasi, jasa part komponen, jasa suplai makanan minuman, atau jasa desain dan lainnya. Itu hal-hal yang mendapatkan manfaat banyak, dan mudah-mudahan ke depan IKAPEXI Indonesia bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan semacam business matching dan juga mengundang juga semua stakeholdernya ya, karena IKAPEXI kan tidak hanya di Kementerian Kerja, ada di Kementerian Koperasi UKM, ada di Kementerian Perindustrian, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah Aneka, karena almarhum Aris ya, Sekjen itu suka hadir mewakili IKAPEXI. Kita ketemu juga karena kita mewakili di Asosiasi Permesinan Perkakas ya. Itu hal-hal yang bisa kita perkuat, kita tingkatkan, dan mudah-mudahan bisa menyebar ke seluruh DPD-DPD di seluruh Indonesia. Itu harapan dari saya. Siap, terima kasih Pak De. Luar biasa ya, ternyata sangat luas ya bidang yang bisa kita kembangkan ya Pak De ya. Bukan sekedar bidang pelatihan
ketenaga kerjaan saja, tapi ternyata bisa masuk ke sektor-sektor manufaktur. Yang di situ Pak De Suroyo sudah sangat berpengalaman di bidang machining. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Pak Ketum ini. Pak Ketum, kalau kita melihat situasi sekarang ya, secara sosial masyarakat kita ya di Indonesia itu sekarang kan kondisinya atau situasinya itu agak kurang ideal, di mana angkatan kerja begitu besar, tapi kita berada dalam situasi keterbatasan ketersediaan lapangan kerja. Nah, sedangkan Jepang sendiri kondisinya sebaliknya. Tenaga kerja terbatas, tapi kebutuhan kerjanya sangat besar dan tidak bisa terpenuhi dengan dalam negeri, SDM dalam negeri sendiri. Nah, sekarang bagaimana peran IKAPEXI untuk menjembatani situasi itu, Pak Ketum ya? Bagaimana ini minasang ini ya, banyak kaula muda yang membutuhkan informasi itu karena dengan situasi yang nyari kerja susah dan sebagainya, sementara di IKAPEXI ada para senpai-senpai yang luar biasa, sudah banyak pengalaman, pengetahuan dan sebagainya, itu bisa IKAPEXI bisa menjembatani kebutuhan itu. Bagaimana visi IKAPEXI ke depan untuk menjawab tantangan kebutuhan kerja di masyarakat ini? Silakan Pak Ketum. Ya, terima kasih. Kebetulan saya juga bergerak di bidang SDM ya, manpower yang support ke Jepang. Jadi ada program sekarang magang dan ada lagi program kerja atau Tokutigino. Jadi ini sangat bagus sekali untuk teman-teman alumni ataupun yang bukan dengan usia yang bisa lebih dari 40, kemarin terakhir 50 pun ada yang berangkat ke Jepang. Karena apa? Kita harapkan seperti tadi Pak Edi sampaikan ya, Jepang banyak peluang kerja tapi nggak ada manpower, nggak ada orangnya. Sedangkan kita bonus demografinya luar biasa sekali. Jadi banyak pemuda-pemuda sekarang memang di Jepang bukan menjanjikan untuk cepat kaya, tapi salah satu negara yang bisa membentuk ekosistem untuk kedisiplinan, punya etos kerja yang tinggi, semangat kerja yang tinggi. Emang kita ya salah satu-satunya Jepang adalah termasuk negara yang bisa kita andalkan untuk itu. Karena terbukti alumni-alumni yang pulang dari Jepang ini banyak usaha, punya machining, punya pabrik, bahkan yang kemarin terakhir saya lihat itu juga menyerap lapangan kerja cukup bagus. PT Denki yang dikomandoi oleh Pak Umar dan adiknya Hari itu bisa membangun monorail ya, stasiun monorail. Dan itu suatu kebanggaan buat kami dan sampai kami yang di Kebumen juga Aji Janan punya perkebunan yang cukup menyerap juga ya untuk tenaga kerja. Beliau sebagai ketua Kelengkeng di Indonesia dan seperti juga Aji Makmur punya sumber rental mobil yang mobilnya mungkin sudah ribuan sekarang. Itu juga cukup menyerap tenaga kerja. Dan ada Haji Ono juga karyawannya juga sudah di atas 500, plastik ya, molding, beliau ada di Bandung. Dan yang terakhir yang saya cukup kenal juga Haji Ridwan, punya benteng itu ya, bata tahan api, itu karyawannya sudah 600-an. Dan saya sendiri sebagai pengusaha untuk education dan pengiriman tenaga kerja ke Jepang, membuka seluas-luasnya. Driver di Jepang sekarang sangat butuh, bisa di atas 50.000 kebutuhannya. Terus ada kaigo perawat, mungkin kalau ini untuk adik-adik yang masih muda ya, cowok cewek, tapi kebanyakan cewek yang dibutuhkan. Tapi nggak menutupkan untuk cowok. Tapi kalau driver itu cowok cewek juga ya, sama grade bahasanya harus tinggi karena driver untuk transportasi pengiriman barang ini sudah berduyun-duyun ke Indonesia. Jadi saya harap adik-adik pemuda-pemuda sekarang nggak usah khawatir. Yang penting punya semangatnya, punya tekadnya, dan mau. Dan kami sendiri dari IKAPEXI Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan beberapa kabupaten dan beberapa gubernur. Contohnya di Lombok, dan yang kemarin terakhir kami dari Ponorogo, dan yang minggu lalu, hari Kamis kami dipanggil oleh Bupati Karanganyar, Pak Robert, Bupati Ponorogo, Bapak Sugiri. Beliau sangat welcome sekali untuk membuka peluang kerja di Jepang dengan mensupport, membantu pembiayaan juga. Dan ini
saya rasa bisa ditular-tularkan kepada bupati-bupati daerah yang lain. Karena bagus sekali. Orang ke Jepang itu ya, kalau saya lihat, kita punya usaha ini bisa membuat satu, orang pinter. Kenapa orang pinter? Karena yang nggak tahu bahasa Jepang, dia bisa bahasa Jepang. Ya, yang nggak punya etos kerja bagus, semangat kerja bagus, kedisiplinan jadi bagus, jadi pinter. Yang kedua, bikin orang kaya. Bayangin aja, anak lulus STM, SMA, yang dulu cuma minta ibu digaji, paling mungkin harian 10.000, 20.000, paling banyak mungkin 50.000. Sekarang dia bisa menghasilkan uang puluhan juta. Dan dia belajar memanajemen keuangan secara mandiri selama ada di Jepang. Dan yang ketiga, bikin orang sukses. Kenapa sukses saya bilang? Karena chance-nya di Jepang itu kesuksesan sudah terbuka. Karena dia selain pintar bahasa Jepang, punya modal etos kerja, dan itu udah chance peluang dia untuk bisa mendirikan usaha mandiri setelah pulang dari Jepang. Itu. Jadi sekarang ini pemerintah juga harus benar-benar mensupport full dan menggalakkan mana lembaga-lembaga yang benar dan baik. Ya, jadi bukan lembaga-lembaga yang baik dan benar, kebalik, tapi harus selektif adik-adik yang calon-calon pemagang, calon kerja untuk ke Jepang, jangan tergiur janji. Ya, saya harap karena pengen kerja Jepang dengan cepat, melakukan hal pun tidak, ikuti prosedur. Ya, saya harap Anda pintar bahasa Jepang, mental Anda kuat, dan fisik Anda kuat, itu salah satu jawaban dan modal utama untuk di Jepang. Baik, Pak Ketum, luar biasa sekali ya. Ternyata kalau kita itu bekerja ke Jepang, itu bukan sekedar soal cuan saja, tapi ada nilai-nilai besar, manfaat besar dari apa yang kita dapat selama tinggal di Jepang ya Pak Ketum ya. Ada etos kerja, ada keterampilan, Budaya ada kerja. kemampuan, ya budaya kerja itu yang pokok ya. Pak Disuroyo juga sudah menyampaikan bagaimana pentingnya budaya kerja di Jepang itu bisa kita terapkan di Indonesia supaya bisa meningkatkan produktivitas di dalam negeri sehingga itu punya kontribusi pada pembangunan di negara kita ya Pak De ya. Nah, selanjutnya ini tadi disinggung oleh Pak Ketum bagaimana IKAPEXI dalam menjalankan programnya juga berkolaborasi dengan pemerintah. Baik pemerintah Jepang hari ini ya diwakili oleh kunjungan dari staf-staf, ada 8 staf dari Japan Foundation yang di situ mensupport bidang pendidikan bahasa. Nah, selanjutnya juga di dalam negeri IKAPEXI sejauh mana Pak kerjasamanya dengan bidang-bidang atau kementerian lah atau institusi lain yang bisa berkorelasi dengan pengembangan SDM, pengembangan usaha dan sebagainya. Silakan Pak Ketum. Jadi kemarin saya juga dapat amanah dari Pak Dirjen Bina Potas. Kebetulan beliau menyampaikan, ayo dijaring karena Bina Potas ada Dirjen untuk vokasi. Jadi ternyata banyak bidang-bidang vokasi yang siap diajarkan oleh dari kementerian, khususnya dari bidang dari Departemen Bina Potas ya. Jadi itu free, tidak ada biaya dan bersertifikat BNSP. Jadi mulai dari servis AC, jadi mau buka servis motor, mobil, sampai untuk perikanan, sampai untuk pertanian, smart farming sekarang yang lagi digerakkan. Jadi ibarat kata bagaimana mengelola sawah, perkebunan dengan sistem smart farmingnya. Dan saya rasa banyak teman-teman yang istilahnya sekarang udah mulai anak muda juga mulai terjun ke pertanian ini karena ada bahasa smart farmingnya. Dan IKAPEXI juga sekarang punya jorgan juga untuk program baru kita Smart ya yang berkolaborasi dengan AIM Japan dengan Kemenaker. Apa Smart? Ya, seleksi magang Jepang rekrutmen terpadu. Jadi sini ada bahasa seleksi dan rekrutmen ya, itu perbedaan antara magang dan untuk rekrutmen untuk yang lebih selektif lagi untuk bidang ke visa kerja atau Kotigino. Dan kenapa terpadu? Kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman SO mandiri
untuk menyalurkan adik-adik yang tidak bisa terangkut di dalam programnya M-Japan dan Kemenaker, bisa kita bantu untuk ke Jepang. Jadi cukup banyak sekali program-program Kemenaker. Ayo kawan-kawan semua daerah, jangan malu, jangan sungkan. Ya, kalian pengen apa? Tolong teman-teman DPD di daerah berkomunikasi dengan anggota-anggotanya. Kami dari DPP pusat akan siap mensupport, ya, akan siap mensupport, berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan akan disinergikan dengan pemerintah daerah. Contohnya kemarin saya berkunjung di Ponorogo, beliau Pak Bupati sebagai orang nomor satu di Kabupaten Ponorogo dan Karanganyar, Pak Robert dan Gerobokan Pak Bupati Gerobokan Pak Hadi juga siap mensupport. Jadi itu udah terbuka sekali. Tinggal kemauan yang harus kita galakin nih. Mantap, Pak Ketum. Jadi bukan sekedar keinginan gitu aja ya Pak Ketum. Iya. Pingin ke Jepang gitu ya. Nah, Pingin ke Jepang tapi kerjanya tiduran gitu ya Ah. Pak Ketum ya. Jadi dibutuhkan kemauan betul-betul Iya. ya, mau berproses gitu ya. Nah ini terakhir ini pesan dari Pak D. Suroyo nih. Untuk para kawula muda nih, baik yang baru mau ingin ke Jepang ya, tapi tidak tahu caranya gitu ya. Dan juga untuk adik-adik kita, kohai-kohai kita ya, junior kita yang sudah selesai melaksanakan magang jadi Kensusei di Jepang, pulang ke Indonesia, itu bagaimana tips-tipsnya mungkin atau saran-sarannya kepada para kawula muda itu, singkat saja nih Pak De, sebelum kita tutup, harapan atau saran-saran kepada kawula muda bagaimana memanfaatkan peluang-peluang yang tadi disampaikan oleh Pak Ketum yang luar biasa banyak itu, supaya kita bisa ambil untuk mendapatkan atau meraih masa depan yang lebih bagus. Silakan Pak De. Baik, Edison, ini sangat menarik poin pertama tadi buat adik-adik kita ya yang baru mau mencoba untuk mengikuti proses pemagangan atau ikut pelatihan di lembaga-lembaga yang nantinya akan menjadi dasar mengikuti tes program Smart IKPEXI Indonesia. Tentunya mendukung sekali ya kami dari DPP IKPEXI Indonesia memberikan jalur informasi yang resmi, pasti dan terukur. Jadi setiap kegiatan ada kondisi yang harus kita dukung supaya para peserta adik-adik itu mendapatkan info yang jelas bisa dipertanggungjawabkan. Ini masalah integritas daripada program Smart IKPEXI Indonesia. Jadi info-info itu sudah bisa dilihat di website IKPEXI Indonesia, bisa juga datang langsung ke kantor DPP IKPEXI Indonesia atau bisa mendatangi di tiap-tiap DPD yang ada di setiap provinsi ataupun sampai ke DPC yang ada di kota kabupaten. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mengakses setiap info-info itu melalui jalur resmi. Itu akan aman pasti dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Dan untuk poin kedua, bagi adik-adik yang sudah selesai mengikuti program pemagangan di Jepang, tentu kita siap menyambut, bisa kita melakukan sinergi kolaborasi sesuai amanah dari Menteri Tenaga Kerja yang memberi tantangan kepada IKPEXI Indonesia, bahwa tantangan dari Bapak Menteri bagaimana kita memberdayakan, memberikan suatu wawasan kepada adik-adik yang mungkin ada potensi dia mau membangun wirausaha. Nah, wirausaha itu tentu kita akan mengenalkan wadah kegiatan kita dari kegiatan semua bidang usaha yang tentunya akan menjadikan ekosistem rantai pasok yang saling menguntungkan. Jadi mereka tentu akan aman, punya tabungan, membuat usaha. Kita juga bisa magang ke anggota-anggota perusahaan kita yang sudah berjalan. Jadi sebelum membuat usaha ini biasanya magang dulu untuk mulai suatu usaha. Jadi akan aman. Nanti kalau pulang ordernya kita kenalkan juga dengan senior-senior yang ada di pabrik-pabrik industri manufacturing. Tentunya itulah bagian daripada kita memperkuat ekosistem rantai pasok dalam alumni pemagangan seluruh Indonesia. Itu saja. Siap, terima kasih banyak Pak D. Suroyo dan Bapak Pranyoto. Luar biasa sekali. Ini masih banyak ini sepertinya yang ingin disampaikan oleh senpai-senpai kita ini yang sudah meraih kesuksesan dalam usaha-usahanya dan juga pastinya
teman-teman kita kaula muda itu masih ingin menggali lebih banyak lagi pengalaman, saran dan sebagainya kepada bapak-bapak supaya bisa menteladani gitu ya, meraih kesuksesan juga seperti bapak-bapak hari ini. Cuma karena keterbatasan waktu untuk kesempatan ini mungkin kita cukupkan dulu ya, bapak-bapak. Nanti lain waktu kita sambung lagi dengan story senpai pada sesi yang lainnya supaya kita bisa lebih mendapatkan ilmu-ilmu dari senpai kita ini. Jadi terima kasih kunjungannya untuk hari ini. Semoga semakin manfaat yang lebih banyak. Gambari masuk. Teman-teman IKAPEXI Indonesia dimanapun berada, terima kasih. Hari ini kita sudah mendapatkan gambaran atau kisah-kisah inspiratif dari senpai kita. Nah, dukung terus channel IKAPEXI Indonesia dengan like dan subscribe supaya channel kita bisa berkembang, supaya manfaat bisa kita tebar lebih luas lagi. Sampai ketemu lagi. Mata Gambari masuk. IKAPEXI, oke. IKAPEXI Indonesia. Jaya, jaya, jaya.